Sunnah abad itu mendekati wajib dengan sebuah konsekuensi manakala orang lupa di dalam sholat terhadap sunnah abad, maka diharuskan sujud sah. Tapi kalau hanya yang terlupakan bahkan tidak dilakukan karena sengaja, Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Hadirin jamaah kajian rutin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Acara yang diawali dengan pembacaan Yasin tahlil dan dilanjutkan pengajian fikih. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita berlanjut pada kajian fikih. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan wa arkanus sholati. Wa arkanus sholati tentang rukun-rukun sholat. Kini kita berlanjut kepada wa sunnanuha qabla ad-dukhuli fiha. Wa sunnanuha qabla ad-dukhuli fiha. Namun sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah tabarrukan biniatil qabul wassalama lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Lan utawi pira-pira sunnahe salat qabla ad-dukhuli ing dalem sadurunge mlebu fiha ing dalem salat syai'ani iku ana rong perkara. Sunnah sebelum pelaksanaan sholat itu ada dua. Al-adhanu pertama adhan. Adhan itu hukumnya ora wajib. Jadi ini ora adhan ora apa-apa, ngerti nggih? Insyaallah tambah bek wong nang omah. Karena tidak wong ngono adhan ora dirungokno kok. Dirungokno tapi ora teko. Jadi pertama adzan wal iqamatu, nomor pindo, nomor kedua iqamah. Adzan dan iqamah status hukumnya sunnah. Wa huwa hale utawi adzan lughatan menurut bahasa iku al-i'lam. Jadi adzan dalam konteks dalam perspektif bahasa niku al-i'lam, pemberitahuan. Woro-woro ngasih tahu bahwa jam sholat sudah wa syar'an lan menurut syariat zikrun maksusun lil i'lami bidukhuli waqti sholatil mafruḍah. Adzan niku ya zikir yang ditertentukan li i'lami dalam rangka memberitahukan kepada khalayak orang di sekitar bidukhuli waqti sholatil mafruḍati, sebab wis mlebune waktu sholat mafruḍah, sholat wajib adzan. Ya adzan iku ya ora wajib, mung nek langsung adzan atau diadani atau muni adzan boyo sing penak. Senajan to ora iku ora wajib gak enak blas. Apa mana diadani gak enak. Diudani enak. Jadi saya ulangi, zikrun maksusun lil i'lami bidukhuli waqti sholatin mafruḍatin, sholati mafruḍah. Adzan itu adalah zikir yang ditertentukan dalam rangka untuk mengingatkan bahwa waktu sholat wajib telah masuk. Itu adzan. Wal iqamatu ingkang nomor kali rupane sing sunnah sadurunge sholat iku iqamah.
li'annahu yuqimu ila sholati wa innama yusra'u kullu minal adhani wal iqamati lil maktubah. Sak temene den syariat ke adzan dan iqamah, keseluruhannya dari adzan dan iqamah itu hanya lil maktubati, bagi sholat wajib. Sholat sunnah ora usah. Duha adzan, kemenyek. Kemenyek. Sunat juga nggak perlu, iqamat juga nggak perlu, karena ketentuan sunnahnya adzan dan iqamat itu hanya untuk sholat wajib. Di luar yang wajib tidak perlu. Bahkan ada keterangan wa amma ghairuha fayunadilaha as-sholatu jami'ah. Adapun di luar sholat yang wajib fayunadi, maka den undang sapa wong laha kedua sholat yang maktubah itu cukup dengan as-sholatu jami'ah. Biasa kan kita jange nopo tahajud kolektif ya. Kadang-kadang as-sholatu jami'ah. Jadi ini konco-konco Muhammadiyah itu kadang-kadang terawih tanpa adanya Bilal, itu ora salah. Langsung tolat-toleh, sampun tak sholat isane, sampun. Sunai sampun, monggo. Sareng-sareng as-sholatu jami'ah, ngoten nggih. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Memang ketentuannya as-sholatu jami'ah. Jami'ah itu nek diterjemahkan sholatlah berjamaah. Ngoten toh? Ya cukup. Jadi nggak perlu repot-repot. Tidak salah as-sholatu jami'ah. Terus saya lanjutkan. Wa sunnanuha qabla dukhuli fiha syai'ani lanutawi sunnah. Ing dalem sak ba'dane mlebet waktu sholat, artinya sunnah yang ada di dalam sholat itu syai'ani ono rong perkara. Begitupun sunnah di dalam sholat ada dua hal. Yang dimaksud di sini adalah sunnah ab'adun. Sunnah ab'ad, sunnah yang mendekati wajib. Karena sunnah itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu mendekati wajib. Dengan sebuah konsekuensi manakala orang lupa di dalam sholat terhadap sunnah ab'ad, maka diharuskan sujud sah. Tapi kalau hanya yang terlupakan bahkan tidak dilakukan karena sengaja, bentuk sunnahnya sunnah hayat, tidak perlu harus sujud sahwi, biasa-biasa aja. Lah sunnah ab'ad di dalam sholat itu tahiyatul awal dan al-qunut fis subhi, termasuk al-qunut fil witri min nisbith tsani min syahri Ramadan. Jadi termasuk sunnah ab'ad itu tahiyatul awal dan juga qunut di dalam subuh. Artinya penjelasannya tahiyat awal itu umpama kita lupa maghrib rakaat kedua, wayai lungguh langsung ngadeg, nggak usah kembali. Us ngadeg pas atau mendekati ngadeg, ingat bahwa mestinya kembali, justru sholatnya batal. Ya udah teruskan aja, ndak masalah. Tapi nanti ditutup kubailas salam, menjelang salam itu dengan sujud sah, termasuk kunut. Kita sholat subuh setelah ruku langsung iktidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah itu langsung tidak kunut, tapi langsung Allahu Akbar. Sudah sampai sujud atau belum sampai sujud, tapi pergerakannya sudah jauh, istilahnya sudah mendekati sujud, maka terus ingat, karena yang di belakang muni mengingatkan subhanallah, ya biarin ngeling no. Karena artinya mengingatkan itu bukan berarti orang yang sudah mestinya kunut menjelang mestinya kunut langsung arah sujud ini, bukan berarti ketika diingatkan subhanallah balik, bukan. Kunci mengingatkan itu dalam rangka supaya imam ingat
Walaupun tidak dilaksanakan, nanti dengan mengingat-ingatkan itu, nanti sujud sahwi. Jadi wis menjelang sujud, diingatkan subhanallah balik. Tambah justru sholatnya batal. Ya sudah, diteruskan aja tanpa kunut. Tanpa kunut. Ya enggak masalah. Jadi saya ulangi, ada dua kesunahan di dalam sholat, tahiyatul awal dan kunut ketika rokaat akhir dalam sholat subuh. Itu semuanya sunnah abad. Sunnah abad itu mendekati wajib, dan kalau terlupakan atau lali, maka sebelum salam diharuskan ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat yang jumlahnya bukan 2 melainkan 15, seperti membaca suratan, itu sunnah hayat. Takbir intiqal, samiallahu liman hamidah enggak bunyi. Allahu akbar pada pergerakan dari rukun satu rukun berikutnya enggak bunyi. Atau membaca doa fis sujud, dalam sujud, wa fir ruku, dan dalam ruku juga tidak berdoa, enggak masalah, enggak ada pengaruh, dan tidak dituntut untuk sujud sahwi, lebih-lebih untuk mengulang, karena itu namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu hanya sekedar pelengkap di dalam sholat. Umpama kita terawih di rumah saking capek, ini bulan Ramadan ini datangnya nanti terawih pertama kurang lebih tanggal 18 Februari. Umpama sholat terawih nang omah, aku tak nang omahe. Mergane tepak imame iki dawa iki. Ya, imame dawa umpama tuwek ngoten nggih. Sholat nang omah. Ya sisan sholat nang omah dipraktekno secara fikih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ambil bojone tok. Amin. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Yang penting tumakninah. Doanya tapi justru tumakninahnya wajib. Jadi cepet banget Ustaz terawihnya. Ada tumakninah enggak? Ada, tumakninahnya tetap ada. Ya enggak masalah. Berarti kan enggak berdoa. Doanya hukumnya sunnah. Malah justru ada orang yang terawihnya gerakannya tidak cepat, tapi merambat. Jadi Allahu akbar, barusan Allahu akbar, samiallahu liman hamidah, Allah. Sujudnya tul Allahu akbar. Ciket lungguh Allahu akbar. Ciket sujud Allahu akbar. Salatnya santai. Ya itu duduk santai, itu jenenge goblok. Karena wajib tumaknin, doanya wes. Wal kunutu fi akhiril witri fi nisfi tsani min syahri Ramadan. Termasuk penjelasan kunut itu adalah kunut di dalam witir, yang adanya witir itu di pertengahan kedua di bulan suci Ramadan. Itu nek wong ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah iku ya kudu ana kunute. Ngoten nggih? Harus ada kunutnya. Dungane ya kunut itu Mas Yusron enggak harus dibaca semua. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ora apa-apa. Nggih? Ora apa-apa. Tidak perlu harus dibaca semua. Dan kunut itu punya dasar secara hukum. Kunut itu secara hukum ada dasarnya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang dasar hukum kunut. Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan Sunan Abu Dawud, dan tertulis di dalam kitab Sunan Abu Dawud itu hadis yang ke-100, yang ke-1425. Eling-eling, siapa yang butuh dalil terkait dengan kunut di dalam kitab Sahihnya Sunan Abi Dawud,
hadis yang ke 1000 piro 425. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala, beliau Hasan bin Sayyidina Ali berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulang ni marang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatin ing piro-piro kalimat, aku lahunna. Ojo diwaca akulu, asale akulu, cuma karena kedudukannya menjadi sifat dari kalimatin. Aku lahunna fil witri, kang moco sopo ingsun hunna ing piro-piro kalimat fil witri ing dalam sholat witir. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada cucunya yang bernama Hasan? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini birahmatika syarra ma qadait. Tulisannya tidak ada birahmatika. Birahmatika itu tambahan dari ulama-ulama salaf tuh. Tulisannya waqini syarroma, waqini mugi panjenengan ngreksa Gusti Allah ni dateng kaula syarra ma qadait, kelawan ele-elene nggih barang kang jenengan tentuaken. Tapi biasanya waqini bi rahmatika, mugi jenengan ngreksa Gusti Allah kelawan rahmat panjenengan ngreksa kula saking perkara-perkara kang elek. Lah ngoten ta? Wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik ila akhirih. Tapi nek pribadi sendiri salat munfarid, tapi nek jamaah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Jadi nek sampean kono imam witir ngedonga nik to ae, aja sampean amini. Allahumma hdini fi man hadait. Mun yo sak karepmu kok gak ngira amin. Lah karena mendoakan diri ya wae jamaah itu Allahumma hdina. Dan itu hadis sebagai sebuah dasar bahwa Rasulullah ngulangi putune terkait donga kunut. Lah ini dijadikan dasar oleh orang-orang NU, dijadikan dasar bahwa Rasulullah mulang, bahwa Rasulullah mengajari itu berarti nek ada pengajaran berarti tuntunan itu harus dilakoni. Ngoten toh? Yes. Wa huwa kakunuti subhi lan utawi ya kunut witir ing dalam bulan Ramadan iku kakunuti subhi persis kaya dene kunute salat subuh fi mahallihi ing dalam tempate walafdihi lan redaksine wis ora ana bedane padha ngeplek. Wala tuta'ayyanu kalimatul kunutis sabiqah, dan tidak perlu dijelaskan, orang sudah paham semua. Cuma ada yang perlu dijelaskan. Falau konata, mongko lamun tah maca kunut sapa wong, umpama maca kunut sapa Pak Mar Said, maca kunut umpama Ustaz Haji Mulkan, bi ayatin kelawan ayat Al-Qur'an, membaca kunut dengan menggunakan ayat tatadammanu doaan, kang mencakup opo ayat Al-Qur'an niku doaan ing isine donga. Wa qasadal kunuta lan nejo sapa wong kang maca kunut dengan menggunakan ayat Al-Qur'an itu, nejo al-kunuta ing donga kunut, khasolat sunnatul kunuti, mongko wis hasil apa kesunahane maca kunut, tegese ora apa-apa. Jange maca kunut lali donga kunut. Meneng, bingung. Iya, boleh menggunakan ayat Al-Qur'an. Terpenting ayat itu tatadammanu doaan, yang isinya doa. Begitu ngaketnya lali, opo iki yo. Lah ini ilmu, langsung
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sah, sah. Yang terpenting wa qasodal kunuta niyate maca donga ilmu iki. Yang terpenting tadabbamanu doaan isine ayat itu ya akeh Rabbana atina fid dunya hasanah utawa Pak Mar menggunakan ayat yang lain. Rabbana la tuakhidana in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Akhirnya bareng wa'fu anna wa'fu. Ya gendeng kabeh. Umpama itu digunakan karena kita lupa atau tidak begitu hafal doa kunut dengan catatan biniyatil kunut, niat kunut ora pop imbangane lali bingung keto ora isone ngeten lho gitu. Itu ndak apa-apa wa qasodal kunut dengan tujuan diniati membaca kunut khasolat sunnatul kunuti, maka hasil sah sudah sah, kunut itu sudah sah. Paham nggih? Ada yang ditanyakan? Ngapawan ngedelok jam ae? Jam 9 persis. Ngeten nggih? Tidak ada pertanyaan? Sampun. Mugi-mugi barokah manfaat. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pembacaan ayat cinta ini berdasarkan pertekanan di sholat al-makbul. Ulangi, pengumuman pembacaan ayat cinta ini berdasarkan bertepatan di sholat al-makbul dengan takmirnya tasbihullah. Katakan lebihnya kita maaf adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak